Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Ustadz A.A. Pandi, sewot lagi sobat-sobat. Kalau beberapa waktu yang lalu, sobat-sobat, dia sewot dengan saya ketika saya katakan referensi nasabnya bodong, sobat-sobat. Dan kali ini dia sewot dengan Mas Heri Pras, ya, karena Mas Heri Pras mengatakan dalil yang sahih adalah hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Ustadz Apandi menganggap Mas Heri Pras ini sudah terkontaminasi Wahabi. Sobat-sobat, untuk berbicara adalah dalil. Dan dalil yang perlu kita kutip di sini adalah sesuatu yang sahih, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di luar itu hanya sesuatu yang ditambah-tambahkan dari manusia, yang manusia itu bisa khilaf dan luput. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena manusia adalah tempatnya salah dan luput. Yang disampaikan oleh Mas Heri sama dengan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelah itu. Jadi dalil itu yang digunakan sebagai dalil adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dongeng-dongeng dari orang-orang. Karena ulama itu adalah manusia biasa yang juga bisa salah. Kelihatannya sih keren. Pendapat seperti ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu adalah keren. Keren sekali ini. Tetapi kenyataan, dan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, ternyata orang-orang yang mengajak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah, baca Quran berlepotan, baca hadis sering salah, baca pendapat ulama kadang-kadang itu banyak juga salahnya. Nah, ini mau kembali terhadap Al-Quran yang terjemahan seperti itu, mau kembali terhadap Sunnah yang serampangan terjemahan seperti itu. Mampukah kita seperti itu? Jadi sebenarnya semua yang disampaikan ulama itu di kitab-kitabnya itu semua dasarnya, rujukannya, istimbatnya dari Al-Quran dan hadis. Kenapa bisa berbeda? Ya karena pemahaman mereka berbeda-beda dalam memaknai atau mengistimbat hukum dari kedua sumber yang utama ini, Mas. Begitu ya. Ustadz Apandi ini memberi argumentasi panjang lebar, memberikan juga contoh-contoh, ya, pada intinya, ya, kita harus mengikuti pemahaman ulama atau atas bimbingan ulama. Nah, jadi Mas Ustadz Apandi ini justru, ya, membuat yang sudah benar, yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Bukankah, ya, di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi Ustadz A.A. Pandi, Mas Heri Pras ini sudah benar, ya, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Dan benar juga, Mas Heri mengatakan karena manusia bisa saja salah. Siapapun dia, ulama sekalipun bisa salah. Ya kan sudah terbukti. Banyak ulama-ulama, orang-orang yang berilmu justru menyesatkan. Ya. Nah, makanya Allah berfirman, ya, ketika kamu berbeda pendapat, nah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan dikembalikan kepada ulama, Ustadz A.A. Pandi. Nah, sikap yang diambil oleh Ustadz A.A. Pandi ini justru ya mengaburkan masalah yang sudah pasti. Karena Al-Quran yang pasti kebenarannya. Jadi sobat-sobat, justru apa yang disampaikan oleh Ustadz Afandi ini, ya, yang menyalahkan, ya, Ustadz Afandi ini justru yang membuat perbedaan semakin tidak bisa bertemu. Karena kalau kita berpedoman kepada ulama, maka akan banyak pendapat-pendapat mereka yang berbeda. Nah, sekali lagi, maka Al-Quran, Allah memberikan pedoman ketika kita berbeda pendapat. Ketika ulama berbeda pendapat, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi jangan terbalik. Jangan ya dikembalikan kepada ulama. Nah, jadi cara berpikir dari Ustadz A.A. Pandi ini apa ya? Terbalik. Bukannya menuju kepada yang pasti, akan tetapi menuju kepada ketidakpastian kebenarannya yang disampaikan oleh para ulama. Dan ternyata para ulama juga berbeda pendapat. Jadi sobat-sobat, ya, Mas Heri Pras ini sudah benar sobat-sobat. Sedangkan Ustadz A.A. Pandi keliru kalau tidak bisa dikatakan salah. Karena bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi mengembalikan kepada ulama. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.